Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Kusuma dari kelas 9B akan mempresentasikan sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui Sumatera sekitar abad ke-7. Setelah itu, ajaran Islam mulai berkembang luas ke daerah-daerah lain, termasuk Pulau Jawa. Bukti masuknya Islam ke Pulau Jawa dilihat dari banyak ditemukannya makam-makam Islam tertua, khususnya di daerah Gresik, Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam di Pulau Jawa mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini karena adanya peran dari Wali Songo. Sebelum Islam masuk dan berkembang, kerajaan terakhir yang memiliki pengaruh besar di Pulau Jawa adalah Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Ketika Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 hingga 1389, penduduknya sudah banyak yang beragama Islam. Adanya penduduk Majapahit yang beragama Islam disebabkan oleh terjalinnya hubungan dagang antar Muslim dari wilayah Timur Tengah, Arab, dan India di pesisir utara Jawa. Pada waktu itu, pesisir utara Jawa masih termasuk dalam wilayah Kerajaan Majapahit. Di saat yang hampir bersamaan, berdiri kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai sejak abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Sumatera, tempat di mana Islam pertama kali masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7. Para pedagang tersebut selain berdagang juga menyebarkan ajaran agama Islam. Bahkan terjadi perkawinan antara pedagang dengan wanita pribumi. Perkawinan inilah yang membuat Islam mulai berkembang cepat ke berbagai wilayah, termasuk Pulau Jawa. Penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo, yaitu 9 tokoh penyebar ajaran agama Islam di tanah Jawa. Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475. Kerajaan ini berpusat di pesisir utara Jawa Tengah. Demak pada awalnya adalah wilayah kadipaten di bawah Kerajaan Majapahit. Namun, pada awal abad ke-15, Raden Patah mampu menaklukkan Majapahit dan menjadikan Demak sebagai kerajaan berdaulat. Kerajaan Demak memiliki corak ekonomi perdagangan dan maritim. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman, pada abad ke-16, Demak menjadi pusat logistik beras dari daerah pedalaman Jawa Tengah. Hal tersebut menjadikan Demak sebagai pengekspor terbesar di lautan Nusantara. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan masa Sultan Trenggana dengan menaklukkan hampir seluruh Pulau Jawa dan menjadikan Kerajaan Banjar sebagai kerajaan bawahan. Dari segi agama, Kerajaan Demak mampu menjadikan Islam sebagai agama utama di daerah Jawa. Pesantren dan pusat pendidikan Islam di Jawa juga mulai berkembang pesat pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1582. Pusat dari Kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta dengan ibu kota di Kota Gede, sekolah kerajaan Islam di Jawa. Dalam sejarah pendiriannya, wilayah Mataram dulunya merupakan daerah bawahan dari Pajang. Pada abad pertengahan abad ke-16 Masehi, Mataram mampu berkembang lebih pesat dan menaklukkan kerajaan induknya yaitu Pajang. Kerajaan Mataram Islam memiliki corak ekonomi agraris dan perdagangan. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, 2005 karya MC Reclus, komoditas utama dari Kerajaan Mataram Islam adalah beras, gula aren, dan hasil pertanian lainnya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mampu menguasai lebih dari 3/4 Pulau Jawa serta mendominasi bidang agraris dan perdagangan Laut Jawa. Biografi dan sejarah Wali Songo. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Salah satu tokoh 9 Wali Songo ini
berdakwah dengan cara berbaur dalam pergaulan di masyarakat sekitar. Selain itu, Sunan Gresik turut mengajarkan cara bercocok ke masyarakat untuk mengambil hati masyarakat sehingga rencana dakwah Islamnya dapat diterima dengan baik. Cara Sunan Gresik tersebut berhasil merangkul masyarakat bawah yang menjadi kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu Brasil dan membuatnya mendapat tempat di hati masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Gresik juga tidak menentang kepercayaan penduduk asli secara tajam. Namun, dengan menunjukkan sisi indah dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam, Sunan Gresik yang juga dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa, mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan Islam. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 setelah selesai membangun dan menata pondok sebagai tempat belajar agama Islam. Komplek Maham Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim berada di Desa Gapura, Sukolilo, Gresik. Komplek makam ini dekat dengan alun-alun Gresik dan Masjid Jami Gresik. Hingga saat ini, makam Sunan Gresik masih kerap diziarahi oleh umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Sunan Ampel. Sunan Ampel, putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi, adalah tokoh 9 wali songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Suraraja, Surabaya yang Muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada 1481 di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja Bupati Tuban. Nama asli Sunan Bonang yang juga merupakan nama kecilnya adalah Mahdun Ibrahim. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh 9 wali songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedigdayaan. Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra. Dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri, Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantaryana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan ilmu Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufik. Karya sastra sufik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluh Pujil. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean. Pada saat itu, jenazah akan dikuburkan di Bawean. Akan tetapi, murid-murid yang di Tuban menginginkan jenazah tersebut dikubur di Tuban. Pada dasarnya, makam Sunan Bonang berada di dua tempat, yaitu di Bawean dan Tuban, dan dipercaya keduanya adalah asli. Sunan Giri. Sunan Giri, putra Syekh Maulana Ishaq, adalah tokoh wali songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci Pandita Ratu. Sunan Giri kecil memiliki nama kecil Joko Samudro. Namun ketika sudah beranjak dewasa, ia berganti nama menjadi Raden Paku. Ia juga dikenal dengan nama Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara.
Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat. Sunan Giri tidak saja dikenal dengan pencipta tembang-tembang dolanan anak-anak, tembang tengahan dengan metrum, asmaradana, dan pucung yang sangat digemari masyarakat, melainkan telah pula melakukan perubahan reformatif atas seni pertunjukan wayang. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai di Kalimantan, Buton, Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit berarsitektur khas Jawa yang terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Makam Sunan Giri hingga kini sering dikunjungi oleh penziarah dari berbagai daerah. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Temenggung Wilaktita Bupati Tuban. Beliau lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban dengan nama asli Raden Said atau Raden Sahid. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syaikh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh 9 Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasuk sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga wafat di Desa Kadilangu, dekat kota Demak, Jawa Tengah pada tahun 1513 dan dimakamkan di sana. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel yang masuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Ia dikenal dengan sebagai tokoh 9 Wali Songo yang menurunkan Sultan-Sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dilaksanakan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis, sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Penyebaran ajaran Islam juga dilakukan Sunan Gunung Jati dengan menikahi gadis setempat. Sunan Gunung Jati meninggal diperkirakan pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggiran kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati hingga saat ini masih kerap dikunjungi masyarakat yang ingin berziarah dan menjadi salah satu tujuan wisata religi di Pulau Jawa. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kasim yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh 9 Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki rasa empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan membuat tanduk. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Sama seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga.
Sunan Muria merupakan tokoh 9 wali songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria juga dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Hikmah mempelajari sejarah Islam. Mempelajari sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Sekian presentasi dari saya mengenai perkembangan Islam di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.